Shalom saudara yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Kolose pasal yang pertama ayat 27 sampai pasal yang kedua ayat yang keempat. Saya bacakan bagi kita. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan bila mana tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Nah saudara, apakah hal terbaik yang pernah Anda dapatkan? Bagi masing-masing orang mungkin jawabannya akan berbeda-beda. Bisa jadi ada yang menjawab, wah rumah baru, atau mobil baru, atau promosi jabatan, atau mungkin pasangan yang sudah kita nikahi sekarang, atau hadiah liburan ke luar negeri. Akan ada berbagai jawaban. Tentu saja bersyukur untuk hal-hal baik yang bisa kita dapatkan itu. Namun hal yang terbaik yang kita bisa dapatkan tidak hanya di dalam hidup kita, tetapi juga ketika kita mati meninggalkan dunia ini adalah Kristus. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang Kristus, artinya kita berbicara tentang sesuatu yang sangat krusial bagi hidup dan mati kita. Karena Yesus Kristus, Dia datang ke dalam dunia menjadi jalan pendamaian bagi manusia dengan Allah. Dia yang menebus kita dari dosa. Dan keutamaan Kristus ini jugalah yang mendorong Paulus untuk pergi memberitakan Injil. Kristus yang telah Paulus dapatkan ini menjadi pusat dari seluruh hidup Paulus. Kemanapun Paulus pergi, Kristuslah yang dia beritakan. Karena Paulus tahu bahwa di dalam Kristuslah ada pengharapan akan kemuliaan dan di dalam Kristuslah terdapat segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Tidak heran, Paulus itu rela menderita segala macam kesulitan. Walaupun penuh perjuangan, dia tetap melayani. Yang Paulus rindukan adalah supaya setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus boleh mengenal Yesus Kristus dengan tepat, mengenal segala kemuliaannya sehingga mereka itu tidak diombang-ambingkan dan diperdaya oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Nah saudara, bukankah kita juga adalah orang-orang yang telah mendapatkan berita tentang Kristus, yang telah mendapatkan Kristus itu di dalam hidup kita? Nah apakah Kristus yang telah diberitakan dan yang telah kita terima itu kita biarkan untuk mempengaruhi setiap aspek hidup kita? Ketika kita mau mengambil keputusan, apakah kita sungguh-sungguh datang dan mencari hikmat dari Yesus Kristus? Ketika kita mengalami goncangan, mengalami pergumulan, apakah kita tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus? Nah saudara, Kristus yang telah diberitakan dan yang kita terima itu tidak hanya sekedar jadi Tuhan di hari Minggu saja dan selesai ketika kita selesai beribadah selama 2 jam. Tapi Kristus itu adalah Kristus dan Tuhan di atas hidup kita dan sepanjang hidup kita. Dan selayaknya lah Dia menduduki posisi yang terutama, yang pertama dan bahkan menjadi pusat dari seluruh kehidupan kita. Ketika kita bertingkah laku, ketika kita berbicara, ketika kita memperlakukan orang lain, bahkan yang ada di dalam pikiran kita, yang mempengaruhi setiap tindakan kita adalah Kristus semata-mata. Saudara, Kristuslah yang menjadi sumber di dalam segala hikmat dan pengetahuan. Kristus jugalah yang menjadi sumber pengharapan yang sejati di dalam hidup kita. Kiranya kita senantiasa menjadikan Kristus sebagai pusat di dalam hidup kita, yang pertama dan yang terutama di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.